Oke, selamat siang rekan-rekan semua Kicau Mania seluruh Nusantara. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya share di sini terkait burung ya, terkait burung murai batu yang kala itu burung muda digantang dia masukin bulu. Itu kenapa sih gitu kan? Dan bagaimana untuk supaya hal tersebut tidak terjadi lagi. Jadi begini, saya berikan gambaran seperti apa contohnya. Jadi dan nanti akan saya share juga bagaimana solusinya gitu. Jadi terapi ini cukup simpel, cukup cepat, dalam waktu 1 minggu sudah kondisi normal dan fighter kembali. Jadi ciri-ciri khas burung yang masih muda tapi mentalnya luar biasa, akan dikeluarkan dia terus menerus ya. Jadi akan menonton terus, tembak terus dalam mungkin dia naik turun, terus sambil dia itu kayak burung nyisir. Kalau kayak itu kan nyisir, kalau di murai batu kan sama kayak gitu nyisir. Bahkan dia sampai mencabutin bulunya dia, bulu terutama untuk sayapnya. Dan ini pernah saya alamin dan saya terapi dalam waktu 1 minggu. Minggu ke berikutnya 2 minggu lagi. Jadi 1 minggu terapi, 1 minggu untuk proses dia siap untuk digantangkan. Di situ saya coba gantangkan, dia alhamdulillah masuk di angka kecil. Jadi apa yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Jadi biasanya kalau burung muda kalau kita gantangkan terus menerus itu akan dia mungkin kalah faktor ya sama yang burung udah tua. Dan ciri khasnya itu kadang dia bisa meleper dan bisa sampai dia melakukan proses cabul atau cabut bulu. Dan hal tersebut supaya tidak terjadi lagi dan lebih parah lagi, maka harus kita lakukan terapi. Yang pertama adalah yang saya lakukan kemarin, saya tidak mengurangi EF-nya, bahkan saya menaikkan EF-nya. Karena apa? Burung ini burung muda, terus dia masih punya semangat ini ya, tempurnya tinggi banget. Terus yang sebelumnya itu dia harian paginya 10, sore 10, saya naikin 2 kali lipat. Jadi saya naikin dia itu 20 pagi dan 20 sore. Itu yang pertama. Itu dalam saya lakukan terus menerus sampai dia dalam waktu seminggu. Terus hariannya seperti apa? Apakah dia diablak atau dibuka? Kalau saya yang pasti jam 4 pagi ketika embun itu turun, itu selalu saya embunkan, saya keluarkan, saya buka, saya kasih makan sama ini tadi 20, saya kasih di tepungnya. Kalau bisa jangkrik itu jangkrik yang ini ya, jangkrik yang sedang, kurang sedang, jangan yang besar-besar. Dengan harapan dia itu bisa langsung ditelan gitu ya, jangan langsung dimakan. Kenapa jangkrik itu saya naikkan, bukan saya kurangin, dia udah tahu cabul tapi saya naikin karena dia belum muda. Terus karena saya berasumsi adalah pada saat itu burung melakukan cabul itu karena tenaganya masih kurang ya. Jadi dengan harapan menaikkan EF tersebut tenaganya bisa kembali. Terus lakukan setelah saya embun, kasih 20 jangkrik. Setelah matahari keluar itu sekitar jam 7 atau jam 8 dan mulai terasa, kalau kita merasakan sebentar aja udah mulai kayak gitu ya, itu saya masukin ke umbaran. Saya masukin umbaran, dia sampai lari sendiri terus. Setelah 1 jam atau 2 jam berikutnya saya kejar dia. Saya targetkan 100 sampai 150 bolak-balik. Jadi kebetulan umbaran saya itu ukurannya 4 meter 20 cm, itu saya 100 sampai 150. Terus jangan berhenti sampai dia nanti mengeluarkan kayak semacam sepak ya, tapi sepahnya itu sepak bening. Terus begitu terus. Kalau udah gini udah fase stop. Kasih kesempatan dia itu minum. Kalau tadi mungkin baru 70 udah
mulai ngeluarin lendir, udah biar kasih kesempatan dia minum. Kalau dia udah minum, nanti kita kejar lagi, pokoknya minimal 100 lah, 100 sampai 150. Itu saya lakukan rutin dalam seminggu. Ada yang bilang, kok kenapa sih seminggu nggak capek? Enggak, dia nggak capek, malah dia itu malah senang. Karena apa? Tadi yang paginya itu udah kena embun, kena matahari sebentar, langsung saya olahragakan. Dan nanti kalau sudah 150, bagaimana? Apakah kita masukkan ke kandang? Saya enggak. Saya biarin terus di situ sampai sore. Intinya adalah kita jangan jemur kencang. Umbalan kita dalam posisi yang teduh ya, teduh, adem. Udah, kita biarin aja nanti gitu. Setelah sore jam 3 atau jam 4, kita kejar lagi 150 atau 100 sampai 150 lagi. Kita kejar lagi sampai dia muntah lagi. Seperti itu terus. Dan nanti kita masukkan ke kandang. Setelah itu yang dimakan berikutnya adalah saya menggunakan cacing merah. Terserah kalau teman-teman semua bisa nyari langsung, pokoknya ini yang merah ya, yang merah, jangan yang ada dulangnya, bukan ada yang dulangnya jangan, tapi yang merah. Saya biasa kalau di Bekasi itu susah nyarinya ya, memang saya sendiri males gitu kan. Saya beli cuma 5.000, saya kasih 2 biji, 2 ekor cacing. Itu sore saya kasih itu, dan dia makan semuanya habis. Nanti saya biarin, terus saya kasih jamret lagi 20. Udah, saya kodong, saya nggak masukin ke dalam, tapi saya biarin angin-anginnya di luar, tapi dalam posisi di kodong, full kodong. Terus berikutnya bagaimana dengan mandinya? Kalau mandi, saya bikin selama saya terapi itu saya nggak kasih mandi dia. Saya air minumnya di cepuk itu saya cuma kasih yang cepuk kecil, dengan harapan jangan sampai dia mandi dulu. Kenapa sih nggak boleh mandi? Nanti akan dia terbiasa nyisir lagi, kalau basah kan dia akan terbiasa nyisir. Jadi saya biarin dia sampai dia itu tidak mandi lagi. Biar nanti kalau udah mandi, nanti lihat rekan-rekan kalau udah seminggu itu tidak mandi, minggu berikutnya itu dimandiin, dia langsung akan mandinya enak banget. Kita lihat. Terus setelah terapi seminggu itu baru kita lihat nanti hasilnya. Yang perlu rekan-rekan perhatikan adalah di setiap ujung di bulu ya, setiap ujung bulunya itu, sayapnya atau ekornya, jangan lihat apakah ada yang rusak atau enggak. Kalau dia ada yang pecah-pecah atau rusak, berarti dia masih mencabutin bulunya di dalam kerodong tersebut. Jadi nanti kalau bisa itu dihindarin, dan cacingnya dinaikin lagi, cacingnya itu dikasih terus. Kalau saya kemarin selama seminggu itu saya kasih setiap hari itu 2 ekor. Alhamdulillah seminggu itu sudah nggak pernah melakukan cabut bulu di sayapnya. Jadi itu rekan-rekan, untuk vitamin saya tidak menggunakan vitamin apapun. Yang saya gunakan adalah jangkrik yang selalu saya konsisten kasih makan daun pepaya atau batang pepaya, itu aja yang saya kasih. Terus di sela-sela itu saya kasih untuk cacing. Dan nanti bagaimana kalau dia sudah kelihatan sudah siap untuk kita coba kandang lagi, rekan-rekan nanti tolong kalau sudah itu sudah bagus, kalau bisa jangkritnya jangan dikurangin lagi, jangkritnya ya biarin aja tetap di 20-20. Masa nanti bulu udah bagus, jangkritnya mau kita kurangin. Nah, jadi 20 dulu tanyakan. Bagaimana dengan kelotok atau ulet Hongkong atau ulet Jerman atau ulet kandang? Saya selama tahu burung saya tadi udah mulai cabut bulu, itu saya tidak menggunakan ulet-ulet tersebut. Kalaupun nanti ada kroto itu kalau saya melihat dari kondisi burung. Kalau dia kondisinya kurang tenaga atau bulunya itu sayapnya itu bukan mengapit begini ya, dia agak turun begini, agak kayak bilah gitu apa, saya malah saya kasih kroto.
saya kasih foto takarannya cukup sedikit. Kalau bisa fotonya gosok-gosokan ya, jangan foto yang berbau atau dari lokasi, jangan. Saya gunakan seperti itu. Nah, coba rekan-rekan kalau punya karakter yang sama, jadi murai itu bagus waktu di di rumah gitu kan, segera ganteng. Kalau tiba-tiba dia itu nyisir atau cabut bulu gitu kan, coba nanti dipakai seperti itu, siapa tahu sama. Nanti ya kayak gitu. Ada beberapa hal juga yang kadang menyabut itu bukan karena kurang tenaga atau dia kalah karakter ya, tapi ada juga yang dia memang karakternya memang begitu gitu kan, memang susah. Tapi intinya di sini adalah pengalaman saya, kalau dia nyabul selalu emosi, nyabul itu saya gunakan terapi tadi. Yang pertama adalah saya gunakan jangkrik maksimal 20 di atas itu nggak masalah. Yang kedua adalah saya hilangkan ulet kandang, ulet hongkong ataupun ulet Jerman. Yang ketiga adalah saya hilangkan juga kroto, kecuali nanti memang sudah selesai dia mau lomba baru saya gunakan kroto. Yang keempat, saya tidak menggunakan vitamin apapun kecuali yang tadi itu. Yang kelima, cacing itu cukup bagus buat metabolis dari burung ya, terutama cacing itu mengandung proteinnya cukup tinggi. Kadang orang pun kalau kena tipes juga obatnya cacing gitu kan. Terus yang berikutnya yang keenam adalah jangan lupa umbaran, itu cukup penting. Dan yang ketujuh terakhir, kurangi jemur paling kencang akan mengakibatkan efek dari burung itu terlalu over emosi, dan ujung-ujungnya seperti itu nyambul. Jadi begitu rekan semua di Channel Mania. Semoga apa yang saya share kali ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan semua. Terima kasih, salam Hijau Mania.